Sound? Masuk, Pak. Masuk Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bisa bertemu kembali. Kita belajar bersama. Nah, pada kali ini kita akan mengerjakan lab activity ya. Saya share terlebih dahulu. Jadi terlihat ya. Jadi skemanya terkait dengan kegiatan praktikum ya. Jadi semuanya nanti menggunakan paket tracer ya. Paling nanti yang tidak bisa kita lakukan menggunakan paket tracer itu ketika kita praktek ini membuat kabel jaringan ya, entah itu strike maupun cross gitu. Kemudian untuk rencana ajar sudah saya berikan di folder yang sudah saya share di Waskita ya. Saya sertakan link. Nah, di sini adalah terkait dengan kegiatan tiap minggunya. Nah, kemudian apa saja yang dikerjakan sudah saya sertakan gitu ya. Kalau dulu waktu saya praktikum ini kita mengerjakan apa tidak tahu ya. Jadi ya memang tidak tahu. Nah, ini saya kasih tahu. Kemudian waktu jam praktikum seperti ini, nah nanti ada yang saya jelaskan secara singkat ataupun Anda langsung mengerjakan langsung ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya Anda bisa merasakan ya praktek secara mandiri gitu ya. Kemudian Anda menemui trouble, kemudian nanti silakan tanya. Nah, itu lebih sangat berdampak ya, sangat berdampak. Nah, kemudian saya juga sudah membuat video ya, video saya upload di Waskita ya. Waskitanya mana? Oh, belum saya buka ya. Coba saya buka Waskita. Untuk IF01 praktikum. Nah, ini juga sudah saya sertakan ya. Video penjelasan. Nah, ini sebagai apa ya? Tambahan ya. Barangkali ada yang belum dimengerti gitu ya. Nah, kemudian dari Cisco sendiri ya, dari Cisco sendiri ini yang sudah saya share di folder kalian ya. Jadi di folder ITN versi 7 student. Nah, di sini ada folder praktikum, folder rencana ajar, slide materi teori dan softwarenya, kemudian ada video. Nah, ini video ITN versi 7 ya untuk introduction to network-nya. Semuanya sudah ada. Tinggal mungkin bisa dikatakan hanya waktu ya. Hanya waktu kalian bisa membaca semua atau enggak gitu ya. Nah, ini sudah ada semua. Oke. Kemudian contoh kita masuk di praktikum ya, folder praktikum. Nah, di sini ada dua folder. Yang pertama adalah folder lab activity ya dari awal sampai akhir. Nah, ini saya sertakan semua, tetapi tidak semuanya ini saya minta mengerjakan. Nah, yang dikerjakan adalah sesuai dengan apa itu rencana ajar ya, rencana ajar. Kemudian di sini ada ITN versi 7 paket tracer activity solve files dokumen ya. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan lab activity tadi. Contoh 255 ya. Kita hari ini mengerjakan lab 255 ya. Nah, ini adalah apa itu dokumennya. Silakan semuanya mengakses folder yang sudah saya share ya. Yang Anda bisa lihat di mulai ini ya. Mulai di 276. Nah, ini ketika Anda klik maka akan diarahkan ke folder yang sudah saya sampaikan tadi. Silahkan semuanya.
Sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Baik. Jika sudah, nah jika sudah ya, jika sudah silakan Anda bisa melihat di folder praktikum. Nah, di sini ada dua folder yang Anda bisa download gitu ya. Nah, kemudian silakan Anda download lab activity 2.5.5 ya, 2.5.5 ya, silakan di-download. Kemudian paket tracer, dokumennya juga Anda download ya. Dokumennya juga Anda download. Oke. Kemudian dalam mengerjakan ya, ini saya coba di tahun ini ya. Tahun ini biasanya hanya saya minta untuk submit lab activity, tetapi apa itu dampaknya itu kurang ya. Dampaknya itu kurang buat kalian. Nah, maka saya menekankan di sini ya, menekankan Anda membuka dua worksheet ya, dua lembar kerja. Oke. Silakan dibuka dokumen PJF-nya. Nah, dua lembar kerja seperti ini. Oke. Sudah. Nah, kemudian di dokumen DOCX ini ya, di dokumen ini Anda gunakan sebagai panduan ya, panduan dalam mengerjakan lab activity ini. Ya, walaupun memang di lab activity ini juga sudah ada ya. Ketika Anda buka, itu kan ada dua window ya. Pertama adalah workspace Anda, kedua adalah panduan tahapan-tahapan yang harus Anda lakukan gitu ya. Nah, apakah isinya sama, Pak? Sama, ya isinya sama gitu ya. Contoh di sini ada 5 part ya. Part 1, part 2, part 3 sampai part 5 ya. Nah, ini juga sama ya. Background skenario juga Anda bisa lihat atau baca juga isinya sama. Nah, Pak, kenapa harus menggunakan dokumen ini? Nah, saya minta untuk ya, saya minta untuk mengisi ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nah, ya, kalau misalkan kita menggunakan panduan tracer ini kan kita mau mengisi kan tidak bisa ya, tidak bisa. Kalau ini kan bisa. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Jikalau sudah dipahami, saya akan mendemokan ya, mendemokan terkait dengan paket tracer. Tentu kemarin sudah disinggung oleh mas-mas praktikum ya, teman saya dalam membantu saya mengajar praktikum. Nah, tentu yang Anda ketahui yang pertama kali adalah area workspace Anda ya. Di sini ada network device, end device, kemudian untuk perangkat IoT ini tidak perlu ya untuk Sercom 1. Kemudian media transmisi. Nah, ini kenapa tidak bisa kita buka ya, karena dari Cisco NetAccess melock ya, membatasi akses kita. Tetapi kalau kita membuka paket tracer yang ada di PC kita itu semuanya bisa. Oke, jelas ya. Oke, kita menuju langkah pertama part 1. Jadi kita diminta untuk melakukan verifikasi konfigurasi default switch yang ada di paket tracer ini. Nah, jadi Anda bisa mengaksesnya kalau seharusnya ya kita menggunakan kabel konsol ya. Tapi di sini ternyata juga dikunci ya, sehingga kita tidak bisa menambahkan kabel konsol. Nah, yang terpenting buat kalian ya, ketika nanti bekerja ya, cara kita mengakses perangkat switch itu tidak bisa diklik seperti ini ya. Tidak bisa. Ini karena virtual saja ya. Nah, maka kita harus menggunakan laptop atau PC, kemudian PC kita sambungkan dengan kabel konsol gitu ya. Kabel yang digunakan untuk konfigurasi. Kalau kabel UTP ini digunakan untuk apa? Komunikasi. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, jikalau sudah jelas, kita masuk di S1, kemudian kita enter. Nah, di sini
apakah ada password atau ini memang dari tempat saya yang sudah saya config. Coba ya, kita masuk let me in. Bisa ya. Jadi kita diminta untuk melakukan verifikasi. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita masuk di privilege mode. Masih ingat kan privilege mode? Jadi untuk tanda lebih besar ini adalah exec mode, ya exec mode. Kemudian tanda hash ini, crash ini adalah privilege mode, ya. Kemudian ada lagi misalkan apa ini, ya. Config ini adalah global configuration mode. Oke, gitu ya. Kemudian cara masuk di privilege mode kita bisa menggunakan perintah enable atau ketikkan ena tab bisa ataupun ena pun juga bisa. Nah, ya. Privilege-nya ini ternyata punya saya sudah dikonfigurasi. Privilege-nya ini password-nya saya cari dulu apa konfigurasi saya. Cisco, it's a secret, coba ya. It's a secret. Oh ya. Nah, repot ya. Nanti saya hilangkan saja konfigurasi saya. Baik. Setelah masuk di privilege mode-nya ini, step 2 ya, step kedua. Jadi kita diminta memasukkan perintah show running config ya. Anda ketikkan show running config, kemudian enter. Nah, Anda bisa melihat semua konfigurasi yang sudah ada di perangkat ini gitu ya. Kemudian ada informasi more, Anda bisa menggunakan tab pada keyboard Anda. Nah, seperti ini. Nah, ini akan mendapatkan informasi selanjutnya per halaman gitu ya. Oke. Sampai sini tidak ada masalah ya. Kemudian Anda diminta untuk menjawab berapa banyak fast internet interface ya yang dimiliki oleh switch ini. Interface fast internet ada berapa? Nah, Anda bisa melihat di sini ya. Jadi Anda bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya fast internet 024. Nah, jadi Anda bisa menjawabnya di sini ada 24. Oke ya. Oke, mungkin biar bisa kelihatan Anda berikan highlight juga boleh ya. Kemudian berapa banyak interface gigabit ya? Anda bisa melihat ini ya. Interface gigabit 01, interface gigabit 02. Berarti total berapa? 2. Oke. Anda jawab di bawah juga boleh. Nah, ini di bawah aja ya. 2. Oke. Kemudian diminta untuk melihat informasi terkait dengan range VTY line berapa. Nah, Anda bisa melihat line VTY di sini ada 04 sampai 015. Anda jawab misalkan 04 kemudian 0 ini ya 04 515 boleh, atau Anda jawab 0 sampai 15 juga boleh. Ya, sama saja. Oke. Dan seterusnya gitu ya. Sampai sini apakah sudah bisa dimengerti? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Nah, kemudian di window dual packet tracer di sini ada informasi completion ya, completion. Nah, Anda bisa melihat bahwa completion awalnya 0 ya. Sekarang sudah saya kerjakan 50%. Anda pun juga bisa melihat informasi hasil yang sudah Anda capai ya di tab assessment item. Nah, di sini bahwa pada perangkat S1 ini kita diminta untuk konfigurasi banner message of the day, console line login password, enable secret, hostname dan seterusnya gitu ya. Di S2 juga sama. Oke. Kemudian
Jikalau Anda ingin kembali ke halaman sebelumnya atau halaman workspace Anda bisa klik close di sini. Nah, akan kembali ke workspace. Kemudian ada lagi terkait dengan fungsi ya. Di sini ada reset activity, Anda bisa cek klik reset. Nah, maka nanti semua konfigurasi akan hilang, will be lost ya, reset activity. Oke, saya reset saja. Nah, maka akan kembali ke 0. Oke. Nah, yang terpenting juga selain hal ini terkait dengan profile. Nah, ini di menu option profile. Nah, ini pastikan adalah nama Anda, Ahmad Sadi gitu ya contohnya. Kemudian email nggak usah diisi nggak apa-apa. Kemudian NIM Anda misalkan 20 T11 dan 3030. Nah, seperti ini. Ini pentingnya. Kenapa? Karena nanti jikalau ada dirubah punya Anda di di copy paste sama teman Anda itu yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini nanti akan kembali ke 0 ya. Oke. Baik. Sampai ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke, jikalau tidak ada, silakan Anda langsung membuka paket tracernya dan juga dokumennya, kemudian Anda jawab gitu ya. Nah, kemudian apalagi ya? Ya selebihnya bisa dicoba ya. Contoh atau saya praktekkan dulu. Menurut Anda bagaimana? Nanti dokumennya itu yang dikumpul ya? Yang dokumen yang ada jawabannya yang dikumpul ya? Ya, jadi yang dikumpulkan nanti adalah file packet tracer dan file dokumen ya. Ini saya coba di tahun ini. Biasanya cuman yang dikumpulkan hanya ini ya. File packet tracer activity-nya aja. Sekarang 2 ya. Karena saya merasa ini dengan adanya Anda mengisi ini secara naluri Anda diarahkan, oh maksudnya gini, oh maksudnya gini gitu. Lebih memahamkan lah gitu. Misi Pak. Ya, silakan. Kan untuk net akadnya gimana Pak? Ini udah otomatis tersambung gitu Pak ya? Net akad. Maksudnya apakah sudah mendaftar Mas Mukhlisin? Sudah Pak. Sudah. Saya cek dulu ya. Saya cek dulu net akad kalian. Kemarin saya lihat sudah terlihat semua ya. Coba. Jadi kita ada selesain tugas ini udah otomatis kesambung di net akad ya Pak ya? Oh gitu, maksudnya gitu. Untuk net akad ini yang dimonitoring ya, yang dimonitoring nilai terkait dengan nilai itu hanya yang apa itu namanya ujian grup exam, lebih ke teorinya. Jadi untuk lab activity itu tidak terekam ya. Kenapa tidak terekam? Nah, karena ini apa itu kita masuk aja dulu. Jadi yang kita nilai itu adalah hanya ini ya, kemarin yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa yang kita nilai adalah lab activity ini hanya untuk ketentuan Amikom ya. Untuk netakad itu chapter exam atau chapter exam group, skill exam sama final exam, dan juga lab activity ini ketutup. Nah ini PTSA. Nah ini di mana? Nah ini di sini semua ya. Jadi untuk ujian nah ini ya, yang saya nilai adalah ini ya, yang saya nilai adalah ini. Oke, itu ya, semoga bisa menjawab. Ya, saya ulang lagi, untuk lab activity ini tidak otomatis terekam hasil kalian di netakad ya. Yang terekam di netakad itu hanya PTSA yang nanti saya gunakan sebagai responsi ya, responsi. Kemudian juga terkait dengan final praktek ya, ataupun nanti final exam. Kemudian juga grup exam ya, grup exam.
Itu. Ada lagi yang tanyakan? Yang di NetAcad apakah langsung bisa dikerjain? Bisa. Ya, kemarin sudah saya buka sampai tanggal ini 31 Oktober ya. Jadi sudah saya buka semua gitu ya. Silakan bisa dikerjakan kalau ada waktu ya langsung dikerjakan saja, nggak usah nunggu gitu ya. Nah, kalau logikanya itu ya materi selesai ya langsung dikerjakan, materi selesai dikerjakan gitu. Ya, Anda bisa belajar sendiri juga bisa kayak gitu. Nah, ini apa itu bebas belajarnya ya. Ada yang tanyakan lagi? Oke. Terima kasih Mas Bagja sebagai ketua kelas IF01, nanti bisa disampaikan di teman-temannya yang mungkin ada yang lupa gitu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita lanjutkan tadi. Oh, kita diminta untuk apa tadi ya? Kita kembali ke atas ya, tadi saya hapus. Oke. Nah, pertama kali adalah terkait dengan hostname, defaultnya adalah switch, berada di exec mode, ketika apa tadi? Enable, kemudian Anda diminta show run. Ya. Nah, ini adalah konfigurasi-konfigurasi yang sudah ada ya, atau bisa dikatakan ini belum ada konfigurasinya sama sekali ya. Kemudian di part kedua kita diminta untuk ganti hostname ya, kita ganti hostname, pastikan kita tidak bisa langsung misalkan hostname gitu ya, nah, tidak bisa ya. Jadi artinya apa? Di privilege mode ini terbatas ya, bahwa ketika kita ingin mengganti hostname ya kita harus masuk di global configuration mode gitu ya. Nah, jikalau Anda posisinya ya entah itu typo ya salah ketik gitu ataupun konteksnya seperti ini ya, di sini perintah hostname tidak ada, Anda bisa ketikkan Ctrl Shift apa kemarin? Ctrl Shift lupa ya, Ctrl Shift 6. Nah, ini ya, kalau nunggu ya lama ya. Ctrl Shift 6. Oke. Baru Anda lanjutkan konfigurasinya. Konfigur terminal, kemudian hostname hostname S1. Oke, maka di sini namanya akan berubah. Oke. Pak, ini kenapa namanya harus dirubah ya? Jadi case-nya kalau misalkan Anda melakukan remote ya, itu case-nya adalah ataupun telnet. Nah, ini jikalau masih default hostname-nya belum Anda rubah, maka tidak bisa ya. Salah satunya ya syaratnya harus diganti. Nah, ya ibaratnya seperti halnya dalam satu kelas misalkan namanya alfa ya, semuanya alfa ya. Saya panggil alfa, semuanya nengkok. Jadi bingung yang dimaksud ini yang mana kan ya gitu. Nah, ini penting ya. Jadi arti sebuah nama itu sangat penting, apalagi namanya itu baik. Baik, kemudian di step kedua kita diminta untuk mengamankan port konsol. Nah, kenapa ini perlu diamankan ya ibaratnya kalau rumah ya, kita berikan pintu, kita berikan grendel gitu ya, tujuannya orang yang tidak memiliki otoritas itu tidak bisa masuk di perangkat kita. Gitu ya. Nah, Anda masuk di global configuration mode, kemudian Anda ketikkan LAN console mode, kemudian password let me in. Seperti ini ya. Jadi terkait dengan password ini, jikalau konteksnya Anda bekerja ya, jadi ya tidak boleh menggunakan let me in ini. Artinya password ini sudah menjadi password umum ya dan banyak diketahui gitu ya. Jadi kalau kita membuat password ini harus sesuai kaidah keamanan informasi. Nah, caranya bagaimana ya? Misalkan kita membuat minimal 8 huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada karakter gitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, ini karena kita melengkapi lab activity ya harus sesuai dengan ketentuan yang diinginkan gitu ya. Baik, kemudian login. Nah, login ini fungsinya untuk apa? Atau misalkan ada tanda tanya seperti ini ya. Login Anda bisa melihat
deskripsinya adalah enable password checking ya, memungkinkan mengecek password gitu ya. Login kemudian exit. Nah, Anda keluar dari config line ke global configuration mode. Nah, cara menyobanya bagaimana? Mencobanya Anda bisa Ctrl C ya, atau Ctrl Z exit. Nah, di sini ketika pertama kali kita ingin masuk ke ke user exit mode, nah kita diminta untuk menginputkan password gitu ya. Kemudian passwordnya apa tadi? Let me in. Oke. Baru enable conft lagi. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian step ketiga ini sudah kita coba, step keempat kita nyoba lain, ini kita diminta untuk privilege mode. Loh, kok kita diminta mengamankan privilege mode lagi gitu kan. Jadi di sini ada dua perintah ya. Pertama tadi adalah enable tadi user exit mode, ya. Tadi user exit mode, di sini kita diminta untuk mengamankan privilege mode ya. Nah, kita coba lagi ya, exit. Nah, ini kan tadi tidak diminta untuk password ya. Nah, kemudian untuk mengamankan privilege mode, nah, kita ketikkan enable password ya. Conft kemudian enable password $1 $0 gitu ya. Nah, kemudian exit lagi. Nah, ini tadi passwordnya apa? Let me in. Kemudian enable passwordnya. Nah, ini diminta password ya. Nah, kemudian Anda masukkan C1 kemudian $0. Nah, ya. Baik, sampai sini saya rasa tidak ada masalah ya, karena juga sudah ada panduannya juga. Dan ini step kelima sudah kita lakukan ya. Kemudian Anda diminta untuk verifikasi show running config ya. Show running config atau show run bisa juga show run gitu. Nah, ini. Jadi di sini sudah ganti hostname S1, kemudian juga enable password Cisco gitu ya, dan seterusnya. Kemudian di step 6 ini kita diminta enkripsi password ya. Jadi untuk mengamankan secure access privilege ya. Tadi kan kelihatan nih passwordnya kelihatan. Nah, jadi ada nggak sih perintah untuk mengamankan privilege mode tetapi passwordnya tidak plain text? Nah, ada. Jawabnya ada. Dengan cara perintahnya adalah secret ini ya. Kalau tadi kan sama enable password, kalau ini enable secret ya. Persamaannya apa? Persamaannya adalah sama-sama mengamankan privilege mode. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah enable secret ini terenkripsi, artinya tidak berupa plain text yang ada, ya, terlihat seperti ini ya. Nah, Anda bisa ketikkan ft kemudian enable secret, it's a secret, kemudian exit. Nah, lagi ini tadi let me in, enable. Nah, passwordnya apa tadi? Enable passwordnya apa ini? Ada yang bisa Cisco. C10 ya. C1 ya, C10. $1 C0. Nah, tidak bisa. Kenapa? Ya, coba kita password yang it's secret. It's a secret. Nah, bisa ya. Artinya apa? Password yang lama ini tertimpa ya. Yang lama ini tertimpa gitu ya. Coba ya, coba password enable
enable secret kita update, misalkan passwordnya itu Amikom gitu ya. Oke, enable password Amikom misalkan. Apakah it's a secretnya terpindah atau memang dipakai ini yang paling aman? Exit, let me in, enable apa tadi? It's a secret. Sorry, Amikom dulu aja. Bisa nggak? Amikom tidak bisa ya. It's a secret. Nah, gitu ya. Artinya apa? Bahwa enable secret dan enable password ini tujuannya sama, mengamankan privilege mode gitu ya. Tetapi ketika ada dua perintah itu ya, yang dipakai adalah perintah enable secret ya. Kenapa? Alasannya adalah enable secret ini terenkripsi. Anda bisa melihat seorang enable secret ini terenkripsi gitu ya. Enable passwordnya Amikom ya kelihatan. Coba kita cek result ya, hasilnya kita sudah sampai berapa? 23%. Nah, kemudian assessment item password ini sudah kita config ya, tetapi posisinya masih disilang karena tidak sesuai yang diinginkan. Ya, yang diinginkan tadi adalah ini tadi ya, C1 $. Kita coba conft enable password C1 dan $C0. Nah, oke. Exit. Kita coba cek result, membuktikan belum ya. Sudah ya, mungkin ini tahapannya harus dari awal gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kemudian di langkah selanjutnya, ini di step 8. Pak, izin mau tanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih stuck di langkah masuk ke exec mode-nya, Pak. Itu komennya apa ya, Pak? Di stuck di exec mode. Iya. Exit. Nah, ini ya. Tadi kan passwordnya let me in. Nah, ini enable. Enable, Mas. Kemudian passwordnya it's a secret. Nah. Oke. Apakah di tahap ini atau tahap yang lain? Atau bisa share screen, monggo ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu bingung gitu ya, Anda bisa mengikuti saja ya, mengikuti tahapan-tahapan ini ya, perintahnya. Monggo, tadi yang mengalami kendala, silakan, nggak apa-apa ya. Salah itu bukan suatu yang memalukan ya. Ya, karena kita juga sama-sama belajar gitu ya. Ini adalah di forum belajar, bukan forum profesional gitu ya. Ada? Misi Pak, Ya, yang hari ini yang dikerjakan 2.5.5 ya Pak? hari ini yang dikerjakan ya untuk ya saya diusahakan sih ini ya di jam sekarang ini selesai gitu ya. Jadi ini kan untuk minggu kedua itu ada dua ya, ada 255 dan 276 gitu ya. Untuk batasannya saya sampai saya berikan sampai tanggal 12 Oktober ya, 12 Oktober. Dua-duanya 255 dan 276 saya berikan batasan waktu sampai tanggal 12. Nah, tapi kalau misalkan ini kan mumpung masih ingat langsung dikerjakan dalam waktu 10 menit itu sebenarnya sudah selesai, daripada menunggu itu esok itu barangkali malah udah malas gitu ya ataupun lupa gitu ya, mendingan dikerjakan saja. Oke. Pak, izin share screen ya, Pak. Ya.
Oh, ini Mas, kamu menggunakan command line itu ya. Di exit dulu itu, di aplikasinya di exit dulu. Bukan yang bawah, exit yang bawah. Coba kamu masuknya di ini, di S1, di S1. Diklik di S1. Di atasnya komputer Ya. Nah, itu maksudnya di situ. Tadi salah pintu. Maaf Pak, iya salah pintu berarti. Ya, nggak apa-apa kan. Belajar. Setelah ini kan nggak salah lagi kan. Gitu. Ya, jadi gini ya teman-teman. Menyambung hal tadi. Jadi kita itu seharusnya itu nggak mungkin lah kita secara realnya kita klik switch gitu ya. Makanya seharusnya kita menggunakan PC kemudian masuk di terminal di ini ya, masuk di terminal. Kalau Masnya tadi masuk di command prompt ya. Jadi terminal ini ibaratnya kalau di aplikasi itu di putih ini ya, putih, kemudian nanti Anda bisa pilih SSH kalau kita remote. Kalau kita konfigurasi secara direct atau langsung kita bisa memilih serial gitu ya, SSH atau serial gitu ya, secara direct kemudian open itu. Nah ini kalau di sini terminal, nah ini ya. Oke. Cuman di sini kan karena tidak tersambung dengan kabel konsol tidak bisa gitu ya. Sampai sini bisa dipahami fungsinya, fungsi kabel dan fungsi di mana kita melakukan konfigurasi. Nggak apa-apa ya, kita habiskan di sini aja supaya nanti di praktikum selanjutnya itu kalian sudah mandiri ya, sudah mandiri, langsung to the point praktek gitu. Saya mengingat dulu waktu saya diajar oleh Pak Melwin ya, guru saya, beliau guru saya ya, guru saya. Ada yang kenal Pak Melwin ya? Ada? Atau tidak ada ya? Ya Pak Melwin sekarang dulu ini Kaprodinya D3 TI ya, D3 TI. Nah, waktu datang itu ya langsung dijelaskan dalam singkat gitu ya. Silakan dikerjakan lab activity, dibuka paket tracernya gitu. Udah. Jadi waktu datang itu ya langsung config terus kumpulkan dalam hari itu juga ya. Nah, ini saya berikan kelonggaran sampai 1 minggu ya, makanya longgar ini bukan berarti itu ada hari besok ngapain sekarang gitu. Ada hari besok ngapain sekarang ya. Yes. Harapannya nggak seperti itu ya, supaya kalian bisa ada waktu jeda untuk berpikir. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Ada? Misi Pak. Ya. Tanya, caranya untuk munculkan yang edit nama sama edit email itu seperti apa Pak? Oh iya, baik. Siap. Nah, saya senang ya, banyak yang aktif ini. Supaya apa? Supaya forum kita ini tidak malu-malu ya. Bukan berarti kalian bertanya itu memalukan, itu enggak. Belajar kok. Nah, untuk menampilkan tadi Anda di menu option ya. Kemudian profile, user profile. Nah, ini penting sekali. Oke, jelas ya. Kemudian ketika kita melihat switch secara real ya, switch secara real. Nah, misalkan port switch O. Karena tidak kelihatan gitu ya. Nah, ini kan terlihat ya, ada labelnya di sini ya, ada labelnya gitu. Nah, ini kelihatan kecil walaupun kecil juga ya. Ini di atas ini. Nah, Anda bisa melihat virtual ini atau secara di simulator ini ya. Oke. Nah, Anda bisa checklist always support labels in logical workspace. Nah, ini ya. Nah, Anda bisa checklist ini.
Nah, hasilnya apa? Hasilnya nanti di workspace Anda akan ini mod laptop saya close dulu satu browser, akan kelihatan. Waduh, ini paket tracernya stop working. Jadi di perangkat switch ini akan terlihat ya port-portnya yang digunakan port berapa. Di PC juga sama ya. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan lagi? Monggo loh. Ya. Oh, baik. Untuk portnya tadi ya? Oh ya. Yang tersendat-sendat juga di PC saya, Mas. Ini enggak tahu nih responnya kok aneh. Saya ulang nih karena force close 255. Oke, saya ulang. Untuk menampilkan port label ya di interface ini, di menu option, oke, preference, oke, kemudian di tab interface ini ya, di interface ini, kemudian Anda checklist always support label gitu ya. Nah, kalau misalkan ingin lebih dramatis ya, Anda bisa juga play sound. Nah, nanti ada suaranya. Ya, ketika ngubah-ngubah itu ada suaranya. Nah, suaranya. Ketika Anda klik juga ada suaranya. Monggo. Mungkin mengurangi ngantuk itu monggo ya. Boleh. Ada lagi yang tanyakan? Ya, sama-sama. Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan Anda bisa langsung praktikum. Nah, supaya bisa tahu yang lebih lanjut. Oh ya, ini satu lagi nih, ada dua hal nih yang ingin saya sampaikan ya. Jadi untuk part 3 ini kita diminta untuk membuat message of the day ya. Message of the day ini fungsinya untuk apa? Jadi secara real di lapangan ya ketika Anda bekerja. Jadi tujuannya ketika ada orang yang tidak memiliki otoritas gitu ya. Entah itu attacker, entah itu orang yang usil gitu ya. Jadi ketika dia itu SSH kemudian terkoneksi masuk ke terminal gitu ya. Maka di sini ada pesan ya, message of the day, banner mode. Nah, ini kalau banner mode ini adalah konfigurasinya. Pesannya adalah ini. This is a secure system, unauthorized access only. Jadi hanya orang yang memiliki otoritas. Kalau misalkan Anda berikan pesan Anda tidak memiliki otoritas, silakan Anda keluar gitu kan. Atau misalkan Anda masuki yang tidak dilegalkan akan dihukum selama berapa gitu ya. Nah, itu monggo. Ini tujuannya untuk memberikan pesan gitu ya. Message of the day. Oke. Perintahnya adalah banner mode di global configuration mode. Oke. Kemudian part 4 ini kita diminta untuk menyimpan konfigurasi ya. Jadi saat kita konfigurasi, nah ini ketika Anda ketikkan enable show run. Nah, ini semua perintah-perintah yang sudah terinput di RAM ya. Kita tahu bahwa RAM itu kan sifatnya ini ya, temporal ya. Temporal. Artinya apa? Ketika misalkan perangkat kita mati mendadak atau misalkan listrik mati gitu ya, mati mendadak.
maka konfigurasi yang kita lakukan akan hilang. Nah, supaya tidak hilang, caranya bagaimana ini? Perintahnya adalah di privilege mode, ya, enable, masuk privilege mode, kemudian ketikkan copy running config, ya. Copy running config maksudnya apa? Memindahkan komen-komen yang sudah terinput atau tersimpan di RAM, dipindah kemana atau digandakan kemana, ya? Digandakan ke startup config. Startup config ini adalah NVRAM. Itu ya. Sampai sini bisa dimengerti ya? Oke. Nah, jikalau sudah, ya langkah selanjutnya di part 5 ini kita diminta konfigurasi yang sama apa yang sudah kita konfigurasi di S1. Oke. Mungkin itu dari saya cukupkan untuk lab activity ini, ya, untuk kita pertemuan virtual. Selebihnya kita lanjutkan di workspace Anda masing-masing, di laptop atau komputer Anda masing-masing. Kalau misalkan laptop PC-nya bermasalah, menggunakan HP juga bisa. Anda bisa download di Google Play, ya, bisa, ya. Oke, itu. Kita akhiri, artinya ini akhiri ini ya, maksudnya pertemuan virtual ya, untuk pertemuan secara realnya ya dilanjutkan ini ya, gitu. Oke. Selebihnya nanti bisa Anda bisa Anda tanyakan di WA group juga bisa ya, boleh. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.